Ye, punya Tuhan baru 2000 tahun. Kayak gitu aja bangga. Bukan Enggak? soal itu. Nah, apa dong jadi? Tahu nggak arti Yesus? Mak, tahu nggak arti Yesus? Gini aja, gini. Hmm. Bapak itu pas lahir udah dikarang nggak belum namanya? Entar dulu, Ustadz Kemana Alif. lagi nih? Ustadz Alif, Ya, aku minta maaf sekali Ustadz Alif yang kayak gini. ya, Ya, Jul. mohon maaf Ustadz Alif, mohon maaf. Ya, kita nikmati yang ada. Jadi sebenarnya Tuhanmu itu di abad minus 500 itu sudah ada atau belum sih, Margaret? Sudah ada. Sudah ada. Nah, Tuhanmu itu yang berfirman kepada Nabi Musa atau bukan? Iya. Nah, yang memerintahkan suruh membasmi manusia, orang-orang, ibu-ibu, anak-anak, bayi dan sebagainya, itu Tuhanmu atau bukan? Bukan Tuhan yang memerintahkan. Lah, Itu kisah Nabi, bukan Tuhan. lah yang Nabi bukan Tuhan. Nabi bukan Tuhan. Yang memerintahkan. Kalau di perjanjian lama itu kisah para nabi-nabi. Nabi-nabi sebelumnya. Aduh, bener dah. Ini tiba-tiba jadi Tuhan dan Nabi sama nggak? Aku dulu bertanya. Tuhan sama Nabi sama. Aduh. Itu Allahu kisah Akbar. para Nabi yang Anda pertanyakan itu kisah para Nabi, kisah para Nabi, kisah. Lah itu kan Kisah para tertulis. nabi. Iya, Bukan kisah Tuhan. Yang Anda sedang tanya itu bukan kisah Tuhan. Lah itu yang berfirman di situ siapa? Jadi pergilah sekarang, katakanlah, kalahkanlah orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Itu semua yang memerintahkan membasmi ini siapa? Tuhanmu atau bukan? Itu kisah para nabi zaman dulu. Ya saya tahu. Nah, para nabi itu bukan kisah Tuhan itu, nggak ada Tuhan berperang. Kok kisah Tuhan? Iya, yang berfirman memerintahkan membasmi ini siapa? Nabi itu sendiri. Para nabi sebelumnya. Saya rasa diskusi itu ngajak pinter, bukan ngajak on. Makanya Bapak itu harus jenius. Ustadz Arif ada kuasa di rumah ya. Ustadz Arif ada kuasa. Astagfirullahaladzim. Aduh, mak bener host. Kitabnya sendiri malah dibantah sekarang. Makanya tadi aku minta maaf Ustadz. Ya, dimaafkan. Tapi untuk pelakunya enggak. Astagfirullahaladzim. Di situ padahal perintahnya membunuh. Tuhan itu kan berfirman kepada nabinya agar mengajarkan bunuh, basmilah mereka, tumpas mereka. Itu atas berdasarkan firman Tuhan. Kok malah jadi dikatakan ini bukan firman Tuhan? Ini gimana ceritanya? Yes. Tuh Kang Dito ada Yeski Kristen atau Muslim? Selamat siang. Ya siang. Kristen apa Muslim bang? Kristen bang. Oh oke, silakan. Ya ini pengen menolong saudara saya Margaret nih kayaknya. Gimana bang? Silakan. Ingin membantu itu saudara Margaret. Oke, Gurunda Zuma monitor Bang Zuma? Sudah monitor Gurunda? Atau masih istirahat? Bang Zuma? Belum monitor ya? Nanti kalau ini boleh. Ini jangan dibesarin kayak gini Kang Dito, biarin aja gini aja. Nanti kalau Bang Zuma monitor baru di ini. Ustadz Alif monitor. Silakan Ya, katanya mau membantu monitor. saudarinya tadi. Lanjut. Ya,
Ini topiknya apa Bang ini? Oh ya udah deh kan tadi katanya Bapak mau bantu temennya. Berarti kan ada sesuatu Oke. yang sudah dibahas Bapak simak. Kami persilahkan Bapak Ya. untuk membantu. Gimana? Oke, tadi saya sempat nyimak sebentar ya tentang perintah apa tadi? Pertanyaan kan perintah Tuhan atau perintah Nabi tadi ya, yang menyuruh membunuh orang tadi ya. Ya, Itu kalau sebenarnya itu perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan kepada Nabi pada waktu itu, Bang. nah itu. Makanya, kenapa tadi tiba-tiba berani memelintir kitabnya sendiri? Coba. Ya, itu Oh ya. sepertinya belum membaca dia. Jadi begini, Bang. Mana? Pada- Jadi jadi Bapak percaya sekarang ya, yang di perjanjian lama itu memang pada dasarnya adalah perintah Tuhan. Pertanyaan Betul. saya, Tuhan yang memerintah di situ itu Yesus atau bukan, Pak? Itu yang memerintah Allah. Pada waktu Nah. itu Yesus belum Belum lahir. ada. Jadi pada zaman perjanjian Itulah lama itu saya memang bilang. Allah. Itu Pada panggilannya ja- Elohim. Pada zaman perjanjian lama, Kristen belum punya Tuhan karena Kristen juga belum ada. Baru ada di Ya. abad pertama karena Tuhannya baru lahir, gitu. Ya, betul itu. Jadi Itu konsekuensinya. pada perjanjian lama belum ada agama Kristen, itu belum ada. Setelah Yesus baru muncul agama Kristen. Karena agama Kristen itu kan mengacu pada Kristus. Jadi dari Kristus itulah muncul agama Kristen begitu. Jadi di perjanjian lama belum ada. Ya, wis, oke lah, host. Yesus baru ada di abad pertama dan Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Artinya Kristen baru ada di abad kedua dan ketiga, baru punya Tuhan di abad pertama. Di perjanjian lama itu belum ada. Kembali Betul. aja dulu ke host. Ya, Kang Dito mungkin sudah monitor. Aku ada telepon. Oh iya siap. Kang Dito monitor Kang Dito. Siap, Jangan keluar masuk. dulu nih. Ayo bincang Iya, aku santai dulu ngecek-ngecek. Ya, ngecek-ngecek tamu yang dibawa, Kristen apa bukan. Biar aku supaya Oh, tidak oke, siap. keluar aplikasi. Silakan sebelum Gurunda masuk Kang Dito dulu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Yeski tadi menyampaikan bahwa Tuhan di perjanjian lama itu bukan Yesus, tetapi Bapaknya Yesus, betul ya Pak ya? Ya, Baik. sebenarnya bukan bapaknya Yesus. Terus? Ya karena sebenarnya pada dasarnya bahwa Yesus dan Bapa itu satu begitu. Jadi bukan Bapa memperanakan anak, itu enggak sebenarnya. Karena setara itu. Oh, jadi maksudnya Yesus itu Bapak itu sendiri, begitu Pak? Nah, itu di kitab Injil memang ditulis seperti itu. Aku dan Bapa satu. Jadi setara dia, bukan Bapa memperanakan Yesus, itu enggak. Karena memang setara. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Oh, jadi Yesus itu Bapak itu sendiri ya Pak ya? Ya, jadi kalau Yesus itu memang yang difirmankan, yang turun ke dunia itu dan menjadi daging itu, yang seperti kitab Injil tulis bahwa firman itu menjadi daging, ya menjadi Yesus itu. Oke. Jadi pemahaman Bapak adalah Yesus itu pencipta itu ya? Tuhan Maha Pencipta itu ya Pak ya? Ya, begitulah. Karena memang Bapa dan Yesus itu satu, jadi bukan terpisah-pisah. Dan Pada waktu di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan itu esa gitu. Artinya satu hakikat. Oke. Pada saat Bunda Maria mengandung Yesus yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Tuhan itu ya Pak ya? Yesus yang di kandungan Maria. Iya, pada waktu dia di rahim Bunda Maria, apakah Bunda Maria juga menyembah yang ada di dalam kandungannya? Enggak, Bapak juga kan ada di situ Kang Dito, kan satu dengan Yesus. Iya, makanya. Iya. Tadi kan bilang begitu. Menurut Pak Yeski, jadi gimana Pak? Apakah Bunda Maria menyembah kandungannya yang di dalamnya adalah Bapa dan Yesus itu?
Ini jadi pertanyaannya soal Bunda Maria menyembah kepada siapa gitu ya saat Iya, Yesus betul. kandungan gitu. Betul. Ya. Jadi Bunda Maria itu ya tetap dia menyembah Elohim. Jadi karena dia belum tahu siapa yang lahir, yang dikandung itu belum tahu. Baru setelah kelahiran dia tahu. Oke. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah Elohim. Betul, betul. Betul. Pada saat Bunda Maria sudah melahirkan Yesus, beliau masih menyembah Elohim atau sudah berubah, Pak? Nah, setelah kan sebelum dia melahirkan, bahkan ketika Yesus masih dalam kandungannya kan malaikat berkata, jangan kau ceraikan Yusuf. Mbak lagi. Bang Yeki, itu pas sudah lahir Yesus itu, Bunda Maria itu menyembah siapa lagi? Itu pertanyaan Kang Dito. Iya. Apakah Ya. tetap menyembah Elohim atau menyembah anaknya? Setelah Yesus lahir, Bunda Maria tahunya dari siapa? Dari malaikat. Malaikat kan berkata, anak yang dalam kandunganmu itu berasal dari Roh Kudus. Dan Terus? setelah melahirkan kan dia percaya bahwa yang dilahirkan itu Tuhan, begitu. Yang selama ini dia nantikan Mesias yang akan datang itu benar-benar udah nyata, udah datang, begitu. Oke. Jadi setelah itu Bunda Maria masih bertuhankan Elohim atau berubah menjadi menuhankan anaknya, Pak? Jadi Bunda Maria itu dia percaya bahwa yang dilahirkan itu yang Sang Juru Selamat itu. Ya, Tuhan kan, tadi Bapak kan bilang, Yesus itu kan Bapak itu sendiri. Ya, Setelah babynya Bunda Maria atau Yesus ini lahir, itu tadinya kan Bunda Maria menyembah Elohim. Elohim, ya. Nah, setelah anaknya lahir, dia menyembah anaknya atau tetap Elohim, Mbak? Dia karena memang sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia percaya bahwa yang dia lahirkan itu memang anak domba Allah, artinya itu berasal dari Allah dan itu Tuhan sendiri, dan dia percaya kepada Tuhan. Bahkan apa yang dikatakan itu Maria juga selalu percaya. Ulang lagi Kang Dito, pertanyaan belum tangkap ya. Ulang lagi. Saya pelan-pelan Pak ya, pahami. Saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Bunda Maria tadi kan sebelum putranya lahir kan menyembah Elohim. Nah, Iya. pertanyaan saya, setelah Bunda Maria melahirkan anaknya yaitu Yesus yang Tuhan, apakah Bunda Maria tetap menuhankan Elohim atau ke anaknya yang Tuhan itu, Pak? Dia percaya kepada Tuhan, yang maksudnya yang baru dilahirkan itu dia percaya. Bahkan ketika Oke, berarti dia berubah kemudian menuhankan anaknya, betul ya, Pak ya? dia kan sudah melihat Luar biasa. Jadi anakku Tuhanku ya, Pak ya? ya, jadi Mantap, bukan iya. Elohim lagi, karena memang Elohim itu sudah di depan mata dia gitu. Coba moderator Iya. jangan dinaikkan ya, jangan naikkan Kristen dulu. Margaret itu jangan dinaikkan karena tadi sudah diturunkan. Biar saya naikkan teman-teman Kristen yang lain. Aku nggak naikin lu ya. Ada yang naikkan. Lanjut Kang Dito. Oke. Jadi anakku Tuhanku, begitu ya Pak ya? Tadi udah dijawab begitu. Nah terus? Bukan anakku Tuhanku. Lah kan Dia tadi sudah- anaknya yang lahir Tuhan katanya Bapak. Ya. Dia itu sudah tahu kalau yang dia lahirkan itu Tuhan, jadi bukan anakku Tuhanku begitu. Jadi manggilnya ya Tuhan, karena dia Iya, sudah anaknya tahu Bunda banyak Maria kan malaikat. Tuhan, Pak. Tuhan atau bukan jadinya? Siapa? Anaknya Bunda Maria itu kan Yesus. Tuhan atau bukan jadinya, Pak? Ya, betul Tuhan. Nah, berarti menurut Bunda Maria, anakku Tuhanku bukan? Dia manggilnya nggak seperti itu. Ah, gimana manggilnya, Pak? Dia manggilnya ya Rabi. Oh, Rabi. Anaknya dipanggil Rabi gitu. Dia pada zaman itu kan guru, itu artinya Rabi. Oh, Dia udah tahu kalau dia guru besar dia. oke. Tapi Tuhan ya, Pak ya? Ya, menurut Oh. anggapannya Maria pada waktu itu memang dia Tuhan. Oke, saya nunggu kode-kode buka mic aja yang di atas saya. Jadi setelah tadi di awalnya itu kan Bunda Maria menyembah Elohim. Dia masih meyakini Elohim yang sebelum
anaknya lahir atau anaknya itu adalah Elohim sendiri, Pak? Jadi kan kalau di orang Yahudi ya, jadi kan memang Mesias itu udah dinubuatkan oleh Nabi, jadi beribu-ribu tahun sebelumnya udah dinubuatkan begitu bahwa Ya, yang dinubuatkan Nabi itu apa, Pak? Tuhan ya yang lahir ya, Pak? Ya? datang Mesias, sang penyelamat begitu kan. Waduh. Iya, nggak, pertanyaan saya, Pak. Jadi Bunda Maria itu tetap menyembah Elohim yang sebelum rabinya atau Tuhannya lahir, masih menuhankan Elohim yang sebelum putranya lahir, atau keduanya gitu loh maksud saya. Ya dia percaya bahwa Yesus yang dilahirkan itu memang berasal dari Allah begitu. Jadi dia percaya kepada Yesus itu. Bukan, maksud saya kan Bunda Maria kan menyembah Elohim sebelum Yesus itu dilahirkan, kan gitu. Pelan-pelan, Pak ya, pelan-pelan ya, Pak, pelan-pelan, Pak. Bunda Maria sebelum Yesus dilahirkan, beliau menyembah Elohim. Setelah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, kan itu kan Tuhan menurut Pak Yeski tadi. Betul. Ingat, jangan diputar lagi ya. Tadi kan mengatakan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri atau Bapa itu sendiri, betul ya? Iya, nah, betul. Yang dilahirkan Bunda Maria ini kan Elohim atau Bapa kan, Pak? Pertanyaannya apa tadi? Yang dilahirkan Pertanyaannya, Bunda Maria itu meyakini yang sebelum dilahirkannya Tuhannya kan menyembah Elohim. Nah, ini sekarang Tuhannya dilahirkan. Dia masih tetap menyembah Elohim yang sebelum dilahirkan atau sudah enggak lagi, Pak? Dia sudah percaya yang di depan mata dia. Oh, jadi murtad gitu, Pak ya. Habis menyembah yang tidak kelihatan, kemudian dia menyembah yang kelihatan, Pak ya. Murtad, Pak ya berarti. Kang Dito, aku satu kali dong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut, Kang Dito. Waduh. Jadi betul lah, Pak. Jadi menurut Bunda Maria sendiri, anakku adalah Tuhanku gitu, Pak ya. Jadi ya. Tapi kok murtad, Bang Dito? Kang Dito kok murtad Bunda Maria? Ya kan dia pindah keyakinan dia. Awalnya menyembah yang tidak kelihatan Elohim. Terus dia melihat, katanya Pak Yeski, dia melihat yang dilahirkan itu Tuhan itu. Beralihlah dia menuhankan anaknya, kan begitu. Murtad kan? Kurang ada Kang Dito. Ya terserah. Kan begitu kan, Pak ya? Koreksi, Pak. Bukan, jangan begitu, Pak. Jangan tiba-tiba ngikutin saya, terserah. Saya tidak ada tendensi menyerang. Saya mengikuti apa yang kita lagi diskusikan, ya kan? Nah, kebetulan di sini temanya, konteksnya Tuhan pun palsu. Nah, menurut Bunda Maria, Tuhan yang palsu yang mana, Pak? Yang dilahirkan atau yang tadi tidak kelihatan, Pak, sebelum dilahirkan? Itu sebenarnya nggak ada yang palsu. Oh, dua-duanya asli berarti, Pak? Itu dua-duanya asli. Karena memang satu itu dua-duanya. Jadi nggak ada yang asli, nggak ada yang palsu. Dua-duanya itu asli. Gitu. Jadi di situ Tuhan ada berapa, menurut kejadian yang dialami Bunda Maria, Pak? Tuhan itu pada dasarnya kan satu. Oh, jadi yang disembahnya awalnya tidak kelihatan, itu yang sekarang jadi kelihatan, Pak ya? Ya memang begitulah, itu yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa akan datang seorang Mesias, dan akhirnya ya terjadi seperti yang difirmankan. Dan kok bisa kelihatan Tuhan Nabi Musa, Kang Dito, di Keluaran 33:20 nggak bisa kelihatan Tuhannya Nabi Musa? Iya, kan tadi waktu dia belum kelihatan. Dia belum kelihatan karena belum dikandungnya. Setelah dikandung, melahirkan baru kelihatan gitu katanya. Nah, itu Abang Peter. Nah, kan pintar memang saya. Mati. Tidak jadi murtad berarti Bunda Maria. Murtad lah, awalnya kan menyembah yang tidak kelihatan, kemudian menyembah yang kelihatan. Murtad lah itu. Nah, kemudian Pak, ini Tuhan ini siapa yang berani membaptis dia itu, Pak? Nah, itu juga sudah dinubuatkan. Itu yang membaptis Yohanes, itu Rasul Yohanes yang membaptis. Oke, nah terus kalau
Karena pada waktu sebenarnya pada peristiwa itu Yohanes pun mau membaptis, dia bilang bahwa dia sebenarnya merasa bahwa dia lebih rendah daripada Tuhan, jadi bahasa sekarangnya mah sungkan begitu. Tapi Yesus berkata, sudah baptis saja, memang supaya seperti yang dikatakan oleh Nabi, yang dinubuatkan oleh Nabi, memang seorang manusia itu akan dibaptis oleh Yohanes. Ibaratnya Yesus bilang sama Yohanes kan, udahlah baptis saja kesuwen gitu ya, jadi langsung dibaptis gitu kan. Nah, ya enggak, memang harus begitu jalannya memang harus begitu. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, yang membaptis Yohanes sendiri siapa Pak? Nah, begitulah. Jadi saya akan ceritakan. Silakan diceritakan. Karena pertanyaannya siapa yang membaptis Yohanes kan begitu. Baik saya ceritakan. Ya. Karena di Alkitab itu nggak ditulis, jadi saya nggak akan ceritakan gitu. Jadi Satu lagi. Kan udah, Yesus dua lagi juga nggak apa-apa, dua lagi. Oke. Kan yang dibaptis kan Yesus oleh Yohanes. Kemudian Bunda Maria tadi itu yang baptis siapa Pak? Bunda Maria. Dibaptis nggak dia? Jadi begini, kalau masalah Bunda Maria itu di Alkitab juga nggak ada tertulis siapa yang baptis Bunda Maria. Mau dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya nggak ada. Nggak tertulis. Oke. Tanda menjadi orang Kristen itu diapain, Mbak? Dia harus dibaptis. Oke. Yesus maksudnya dibaptis itu berarti masuk Kristen, Mbak ya? Yesus dibaptis itu untuk memberikan teladan. Iya. Kalau Kang Dito, kalau Bunda Maria nggak dibaptis berarti Bunda Maria murtad lagi dong. Berarti tidak Kristen dia, berarti tidak Kristen Bunda Maria. Enggak, jadi begini. Jadi di Alkitab itu memang ada hal-hal yang dicatat dan ada juga hal-hal yang tidak dicatat. Kalau yang nggak dicatat itu urusannya Tuhan begitu. Ini sudah 2 kali murtad Bunda Maria ini. Iya, 2 kali Bunda Maria ini. Aduh mati meja. Ya, jadi Yohanes Pembaptis juga sama ini nggak dibaptis, berarti dia nggak Kristen kan? Oh iya ya, murtad juga dia. Dia. Jadi begini Bang, jadi pada waktu Yohanes itu belum ada agama Kristen. Agama Kristen itu baru setelah ada Paulus itu di Antioquia. Nah terus Yesus dibaptis itu kalau nggak kemudian ngasih tahu itu sebagai poin kekristenan, buat apa dong Yesus dibaptis? Jadi sebenarnya itu kalau baptisan itu kan ya memang sudah dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya bahwa dia akan dibaptis begitu, dan dia yang memang harus dibaptis. Dan kalau ada yang mengartikan bahwa baptisan itu merupakan sebuah pengakuan kepada Yesus ataupun hidup baru dalam kekristenan, dia seperti itu. Kang dia Dito mengajari para umatnya begitu. Titip pertanyaan dong satu ya, kan tetap masih Yesus kecil nih. Ketika Yesus diserahkan pada hari ke-8 untuk disunat itu kan ada yang sunat Yesus. Iya kan? Siapa tuh yang sunat Yesus? Terus pertanyaan keduanya, dibaptis nggak yang sunat Yesus ini? Kalau nggak dibaptis murtad juga dia ini. Lanjut Kang Dito. Baik. Iya. Ini pertanyaannya sungguh menarik ini. Iya betul. Begini. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa nggak semua itu ditulis di Alkitab begitu. Termasuk siapa yang nyunat Yesus, dokter siapa, nggak ditulis. Nah, tapi yang jelas bahwa Yesus disunat di hari ke-8. Nah, terus yang nyunat itu dia sunat nggak, Pak? Yang nyunat itu dia sunat. Saya pastikan bahwa dia pasti sunat dia. Saya pastikan. Karena apa? Karena memang di hukum Yahudi itu kan kalau dilihat dari Abraham kan harus bersunat. Oh, terus yang penyunatnya Yesus itu siapa, Pak? Kalau jadi begini, Pak. Jadi begini, kalau menanyakan itu ya yang ada tertulis, ya. Kalau tidak ada tertulis jangan. Oke, sekarang kalau bertanya itu begini yang saya tanya yang tertulis, Pak. Ya yang tertulis saja.
Oke, saya tanya yang tertulis, Pak. Saya tanya yang tertulis, Pak. Gini, Pak. Menurut Bapak, yang dilahirkan itu tadi kan sudah dituliskan di Lukas 2 nomor 11 ya. Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu kan? Alasan Bapak kan begitu? Ya, Nah, betul. sekarang kita ambil dari proses kehamilannya. Betul? Nah, Ya, ya. di Matius pasal 1 nomor yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria, ibunya, bertunangan dengan Pak Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Pak, Roh Kudus ini apa ini, Pak? Kok dia, Pak, Baik, ternyata baik. yang membuat Bunda Maria mengandung, Pak? Oke deh. Ah, Ya, saya iya, jawab iya. ya. Hmm, Jadi di kekristenan itu kan mengenal Trinitas ataupun Tritunggal. Jadi ada 3 pribadi di ketuhanan orang Kristen itu. Ada Allah apa Bapa, Tritunggal itu, Pak? Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Heeh. Nah, Bapak itu anak atau bukan? siapa? Menurut Tritunggal, Bapak itu anak sendiri itu atau bukan? Bapa ya Bapa, Anak, Roh Kudus dan ya Roh Kudus, tapi tiga-tiganya pada hakikatnya satu. Bapak itu disebut Elohim atau disebut Tuhan Yesus? Bapa ya Bapa Elohim. Oh, bukan Yesus. ya Tuhan Yesus. Oh, tadi yang waktu 10 menit yang lalu Pak bilang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, salah ya, Pak ya? Ya maksudnya begini, Hah? memang mempunyai 3 pribadi, tapi pada hakikatnya satu begitu. Iya, yang Cuman 3. jadi itu hanya sebuah panggilan pada saat dia menyatakan sebagai apa begitu. Oke, yang dikatakan satu pribadi itu siapanya, Pak? Yesus, Bapa atau Roh Kudus? Tiga-tiganya menjadi satu. Oke. Jadi Kak, Pak. jadi kan di Matius, Aduh, Pak di Matius 8. Iya, Salam semua. Iya, selamat siang. Selamat siang. Gurunda, saya mau dikeroyok Gurunda. Bang Zuma, udah 4 orang nih. Lanjut aja Kang Dito. Lawan. Jangan takut lawan. Ya, enggak mundur saya enggak mundur. Saya enggak mundur. Saya malah pengen ketemu Bang Juma ini. Iya, sabar. Ya, sabar dulu Pak, gantian. Iya, selamat siang. Om Ferry. Om Ferry nggak boleh tantrum. Om Ayub Hikmat. lagi disapa. Om Ayub Iya, Kristen. Iya. Bang. Iya, selamat siang Om Ayub. Om Ayub. Ayub Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya Bang Ayub. Iya, Ayub Felix, selamat siang. Kalau enggak diturunin nih, kalau enggak ngomong. Iya, Om Ayub. Aduh. Iya, Bang Aris tadi udah ya. Bang Aris sudah sapa tadi, selamat siang. Kita Oke, lanjutkan dulu. Salam. Iya, salam katanya. Kang Dito, mungkin untuk 3 orang ini pertanyaan yang tadi itu diulang lagi ketika sebelum Yesus lahirkan Bunda Maria menyembah Elohim nih. Ketika Yesus lahir, murtad nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Silakan Kang Dito. Itu enak itu Kang Dito. Oh, enak dirimu yang enak, aku yang tidak enak. Siap Brodrek. Ya, Pak Om pengikut sama Pak Aris, Pak Yeski sabar dulu sambil nunggu Pak Zuma ya, sabar dulu ya. Oke, Pak pengikut dan Pak Aris, waktu Bunda Maria sebelum mengandung Yesus, Bunda Maria itu menuhankan siapa? Silakan Pak Aris dulu atau Pak pengikut dulu. Baik. Tadi saya agak tertarik dengan sunat menyunat ini, Bos. Nanti dulu. Kan lagi diulang dulu Enggak. ini kan. Akan ke situ. Akan tenang. ke situ karena kita ulang nanti. Oh. Ya, Pak Aris, jadi jawabannya gimana Pak Aris? Sebelum Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria ini Tuhannya siapa? Sebenarnya Tuhan itu hanya satu. Ya, Tuhan hanya siapa? satu. Cuma saya percaya dan mungkin Anda Bapak-bapak semua juga percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, betul? Betul. Tuhan Maha Tahu, betul? Betul. Tuhan Maha Adil. Betul.
Nah, jadi sekarang kalau Tuhan itu seandainya walaupun kita ini laki-laki pada dasarnya tidak punya rahim, ya kan? Ya memang tidak punya rahim laki-laki, Pak. Ya, seandainya berkuasa sekarang Tuhan dan berkata, Anda bakal hamil, kemungkinan besar aja kita bisa hamil kan? Karena dia maha kuasa. Tuh, kalau laki-laki tidak mungkin apa? Hah? Kalau Tapi laki-laki maha tidak kuasa. mungkin. Tapi maha Iya. kuasa. Terus lewat Bapak mana, aku tadi dia Pak? maha kuasa. Iya, terus lewat mana, sekarang Pak? enggak, prosesnya gini. Seandainya kalau Bapak kurasa membantah perkataan Tuhan kalau keinginannya itu Anda hamil, berarti dia memang nggak maha kuasa menurut Bapak. Tadi Bapak mengakui kalau Tuhan itu maha kuasa, kan itu sih. Ya, berarti maksudnya maha kuasanya itu merubah dia, membuat laki-laki mempunyai rahim dan juga mengganti kelaminnya, Pak. Itu mungkin. Apa ada memang yang nggak mungkin bagi Tuhan? Iya, betul, betul. Baik, baik. Oke, Baik. ke situ dulu sampai di situ dulu, nanti kita lanjut lagi ke sunatnya. Iya, tapi pertanyaan saya, Pak, pertanyaan saya tadi, yang disembah oleh Bunda Maria, Tuhan yang mana, Pak? Namanya siapa, Pak? Apakah Tuhan di Perjanjian Lama yang dikenal dengan Elohim, atau siapa? Atau Bapa di Perjanjian Baru, yang mana, Pak? Jangan-jangan anaknya lagi juga, sama seperti Pak Yeski tadi. Ya menurut keyakinan saya karena memang saya orang Nasrani, Allah itu memang Tritunggal. Ada Allah Bapa, Sabar. ya apa Ya, Yesus dan Roh Kudus. yang Kang Dito tanya, Om ya. Sebelum Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria menyembah siapa, Pak, di dalam Bible itu, Pak? Udah pasti menyembah Tuhan lah. Elohim, ku bantu kan Elohim. Ya, Elohim atau Roh Kudus atau Yesus yang belum ada. Udah pasti Tuhan. Iya, Om. Tuhannya siapa, Om? Perjanjian Lama Elohim, Perjanjian Baru Bapa, atau yang mana, Om? Udah pasti Allah Bapa yang disembah dia. Oke, Bapa. Tepuk tangan dulu, Os. Beda lagi ya. Oke, aku kasih tepuk Iya, tangan. iya. Bapak, siap. Om pengikut, Om Peri, sudah menyimak tadi pertanyaannya Om Peri. Menurut Om Peri, yang disembah oleh Bunda Maria sebelum beliau hamil, itu Bunda Maria menyembah siapa? Silakan. Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Dibuka mute-nya Bang Ferry supaya kedengaran suaranya. Oke, apa pertanyaannya? Siapa yang disembah oleh Maria? Ya. Iya, Bunda Maria. Oke, yang disembah oleh Maria adalah Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kok beda ya? Elohim. Kok beda ya? Ya, Iya. memang seperti itu. Tadi Om Aris bilang Bapa. Bapa itu Elohim atau bukan? Sama. Bapa Elohim itu sama. Oh, sama. Baik, saya konfirmasi dulu. Om Aris, Bapa dan Elohim itu sama ndak? Sama. Udah jelas sama lah, orang Tuhan. Oh, iya, sama. Kami Oke. itu satu. Udah dibilang Oke. Tuhan itu satu. Kecuali ada yang ngaku Tuhan. Oke, siap. Baik, saya lanjutkan, Pak. Pada saat Bunda Maria kemudian ditemui oleh malaikat dan dia dikatakan hamil, ya, dari silsilahnya, dari kelahiran Yesus itu kan sebagai berikut itu tadi, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, pada saat Yesus ini di dalam perut Bunda Maria, di rahim, apakah Bunda Maria masih tetap menyembah Elohim Yahweh? Elohim atau Bapa? Ya, betul. Betul. Pak Yeski, mau nambahin lagi Pak Yeski? Ya, sama itu. Ya, berarti masih pada saat Yesus masih di kandungan Bunda Maria masih menyembah Elohim atau Bapa. Oke. Om Aris? Sama-sama jawabannya. Sama, oke. Nah, yang ini yang tadi menjadi poinnya. Setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, ya, yang dikatakan tadi juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, Bunda Maria ini masih menuhankan Elohim Bapa atau berubah menjadi meyakini menuhankan Yesus. Oke, Om. saya jawab ya. Ya, Jadi Om Ferry.
tetap menuhankan Elohim, tapi sama juga Yesus juga kan itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Yohanes 1:14. Murtad, Jadi murtad. ketika Yesus Bunda lahir Maria itu murtad. secara tidak langsung Parah. itu adalah Allah. Nah, jadi secara tidak langsung dia Maria menyembah Yesus lah. Anaknya. Anaknya. Aku dan Bapa adalah satu, Bunda sama Maria itu. murtad. Bunda Maria murtad. Jadi Adalah murtad. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Sehakikat. Makanya ketika Ini Yesus masih menyebutkan kecil. seperti itu, Yesus orang masih Yahudi mau melontari Yesus dengan apa? Bang Ferry, Dengan Yesus masih batu, kecil. karena dia menyamakan Allah. Yesus Oke. masih kecil, belum Dirinya. berfirman, Tapi itu belum ada fakta. firmannya. oke, sabar. Itu adalah- Dihargai dulu pendapat orang, bro. Iya, Dihargai iya, dulu pendapat sabar, orang. sabar, ya. Sabar. Jadi sudah kita kunci poinnya menurut Pak Ferry, Bunda Maria kan menyembah Elohim Bapa sebelum putranya lahir atau Yesus ini dilahirkan. Setelah Yesus dilahirkan, nah, mulailah Bunda Maria menurut keyakinan Pak Ferry, dia menyembah anaknya juga. Jadi ada dua Secara kesembahannya. tidak langsung, ya, secara tidak Ya, langsung. ya, ya, ya. Paham, Mbak, paham. Oke. Saya Jadi secara mengulang tidak saja. langsung dia menyembah, ya, karena Yesus Yesus. itu kan dia adalah Allah yang menjelma menjadi Oke. manusia daging. Yohanes 1:14. Oke, apakah Bapak yang tadi disembah oleh Bunda Maria itu sudah yang menjadi manusia itu sudah tidak ada menjadi yang Yesus itu atau masih ada, Pak? Oke. Analoginya begini, ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam menjadi manusia biasa, apakah Jibril sudah hilang? Itu analoginya. Oh, berarti nggak hilang, siap. Oke, Bapak saya tanya dulu Anda, apakah Sabar, ini ketika masih Jibril dua datang orang. kepada Maryam kemudian Sabar jadi dulu. manusia biasa, Sabar, Pak, Jibril sabar, hilang? Pak. Sabar, Pak ya, sabar ya. Gantian dulu. Kita ambil poin yang saudara-saudara Kristen Tanya. lainnya. Boleh Ya, saya sabar dulu, bertanya? Pak. Boleh nanti dulu, Pak ya. Ini kan masih ada Oke. Om Aris sama Om Itu Kang Yeski. Dito, Tuhannya Peri itu setara malaikat. Siapa? Kata siapa? Bukan. Malaikat itu bukan pencipta, Bro Iya, Alif. analogi, iya, Yesus analogi, itu pencipta. Yohanes Lah 1:1. tadi kau menyetarakan dengan malaikat yang menjadi itu manusia. analoginya. Analogi, Analoginya kan analogi. ketika Siap, siap. malaikat itu datang kepada Maryam, Jibril, apa kemudian dia jadi manusia biasa? Apakah malaikatnya Tidak, sudah tidak. hilang? Iya, Itu iya, oke, oke. logikanya. Itu analogi, siap, Pak Itu Ferry. Sabar. analoginya. Siap, Pak Ferry, siap. Kita dengarkan sejenak dari Om Aris dan Om Yeski ya, sabar dulu ya. Yang penting kita udah ambil poin dari jawaban Pak Ferry. Oke, Om Aris, menurut Om Aris, setelah Yesus ini dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah Bunda Maria masih menyembah Elohim Bapa tadi atau menyembah Yesus yang dikatakan tadi juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, Pak? Om Aris, silakan. Ya udah jelas dia masih menyembah sama Allah Bapa lah, Elohim. Yesus enggak, Pak? Om. Itu kan bentuk firman Tuhan yang dinyatakan. Oke, siap. Berarti putranya ini manusia ya, Pak ya? Itu Tuhan yang kemana dibilang itu. Camana lah Om Aris. Om Ferry. Kenapa ini? Kenapa, Pak? Astaga naga. Berat Kang Dito, berat. Aduh. Ini memang Kang Dito ini menjebak ini otakku, bikin pusing nih. Yang minum botrek bukan kita, kawan-kawan. Lanjut Kang Dito, lanjut. Om Peri lagi pergi ke kios beli Paramek. Oke. Jadi gimana Om Aris? Yesus yang dilahirkan atau tetap menyembah kepada Elohim Bapa? Kan udah saya jauh tadi, dia tetap menyembah kepada Bapa. Cuma Yesus ini kan Tuhan yang menjelma jadi manusia. Oke, jadi tetap menyembah juga Yesus, anaknya. Dia menyembah Elohim. Ya. Kemudian Yesus? Bukan. Kan pertanyaan Bapak tadi kan apakah dia masih menyembah Tuhan Allah Bapa atau Yesus? Saya bilang dia menyembah tetap Allah Bapa. Oh, yang dilahirkan bukan juru selamat Tuhan di
bukan juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud ya? Ah, memang iya yang dilahirkan itu juru selamat di kota Daud. Tapi kan pertanyaan Bapak tadi, ya apa dia masih menyembah Allah Elohim? Iya, Elohim Bapa atau kan saya jawab atau Tuhan Yesus? Kan saya jawab. Gitu. Kan saya jawab, dia menyembah Tuhan Allah Bapa, udah. Jadi cuman satunya aja Bunda Maria masih menuhankan Elohim Bapa ya? Ya, karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu satu. Kalau dia sembah Yesus murtad itu Bunda Maria, Kang Dito. Sebentar, barusan dia jawab kan Elohim Bapa itu dengan Yesus satu katanya. Ntar dulu ini, menggelitik ini. Om Aris, jadi yang dilahirkan Bunda Maria tadi itu adalah Elohim Bapa itu atau bukan? Om, gimana? Yang dilahirkan Bunda Maria itu tadi, itu Elohim Bapa itu atau bukan? Itu Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, itulah namanya Yesus Kristus diutus ke dunia. Ya, berarti Elohim Bapa yang disembah oleh Bunda Maria tadi kan nujul ke anaknya, betul nggak? Itu tuh Yesus dengan Bapa itu satu. Iya, Yesus itu kan Bapa itu kan? Itu kan karena di dunia ya jadi kayak apa, itulah sering orang Bapak bilang jadi anak pagi ini kan itu sih. Kok jadi Bapak yang bingung ini? Kok jadi Om Aris yang bingung ini? Om Aris, poin yang menjadi pertanyaan, kalau Bunda Maria Yesus ini masih ada di dalam rahimnya, Bunda Maria masih menyembah Elohim Bapa. Nah, setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, ya juru selamat Kristus di kota Daud, ini kan yang lahir kan Elohim Bapa itu kan? Atau bukan? Gimana maksudnya? Oke, ku ulang lagi. Coba simak baik-baik Om Aris ya. Rupanya ku tengok Yoga pun sampai berpikir keras itu. Pada saat Bunda Maria masih belum melahirkan Yesus, Yesus itu masih di kandungannya, Bunda Maria masih menyembah Elohim Bapa, ya kan? Ikat dulunya itu, ya kan? Nah, setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, yang dikatakan oleh Lukas, kenapa sih takut ditanya? Kenapa ya? Bukan, sabar dulu Om. Sabar dulu Om, gantian kita Om. Ya, ini masih belum ini Om, belum kelar ini Om Aris ini. Berani ditanya bro, jangan cuma menanya, bertanya tapi takut ditanya. Berani. Sabar dulu, tapi ini Om Aris masih bingung dia. Masih nggak mencerna pertanyaan saya Om. Kami tidak bingung, kalian yang bingung. Betul itu Pak pengikut. Ya, sebenarnya orang Bapak ini muter-muter hanya dengan satu itu aja. Hanya jadi muslim saya bilang. Jadi Om Ferry itu sama. Jadi Om Ferry dengan Om Aris adalah sama, adalah satu. Kami gitu. tidak bingung, bro. Kamu justru yang bingung. Ya, Bro Aris. Mereka yang bingung. Iya betul itu karena muter-muter cepat kita jawab. Nenekmu kiper, kami yang bingung. Itu aja. Nah, ini udah mulai jurus nenek. Sabar dulu. Ya, sabar kan hanya itu yang menjadi apa? Pertanyaannya. Kalau kita tanya orang ini, Tuhan siapa? Kalian mau maju kalau cuma itu kok jadi curhat berdua ini kalah lama. Enggak. Kalau kami, kalau saya mau nanya sama Kang apa ini, Kang apa yang di atas tadi kan ini? Om Ferry udah jawab. Om Ferry. Tuhanmu siapa? Apakah Anda bisa menjawab? Oh, bisa. Tapi saya tanya Tuhanmu siapa? Ya Tuhanmu siapa? Coba jawab dulu. Dah dulu kan tadi. Om Aris siapa? Coba jawab. Yang menyunat tadi kan. Jawab dulu itu Tuhanmu siapa? Masih penasaran sama yang nyunat. Kenapa sih kamu udah jelas? Sabar dulu gantian.
Sabar dulu. Kami Iya, tidak, jawab dulu, kami Tuhan tidak siapa? diberi Bapak kalau punya diberi agama waktu tapi untuk tidak punya bertanya, Tuhan. kamu terus Kan bertanya. Tuhan main-main palsu. Kenapa ngomongnya bareng-barengan kayak mama ini? Justru kalian harus apa? Sadar dirilah. Kalau diskusi harus ada dua arah. Jangan terus kamu kan bukan wartawan. Satu-satu Kecuali lah, Bang. kamu Kasih dulu wartawan, satu boleh dulu. lah. Jangan Iya. berebutan, woy. Berebutan Jangan dia. berebutan. Satu dulu. Biasa, idola kan begitu, suka direbutnya. Saya Begitu. tanya, Tuhan Bapa ada nggak? Siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Oke, apakah Tuhanmu sama dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, karena Abraham, Ishak, Yakub adalah utusan Allah juga. Bingung dia. Macam mana ini bapak-bapak ini? Oke, kalau Anda bilang Tuhanmu sama dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kenapa Firaun mengaku Tuhannya Israel, bukan Tuhannya negeri Mekah? Baca Quranmu. Boleh saya tunjukkan ayatnya? Macam mana lah Ferry ini? Macam mana lah? Firaun tidak mengakui Tuhan negeri Mekah, yang diakui apa? Tuhan Bani Israel. Oke, sabar, tuh Berarti jawab. bukan berarti tidak satu. Satu-satu Kalau bertanya dong. jangan berarti gitu. Itu menyimpulkan Itu sendiri. fakta. Itu fakta. Itu kalau berarti Anda menyimpulkan sendiri Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya. Coba Anda Dengarkan tunjukkan. jawab ya. Coba Anda tunjukkan. Ya, dengarkan. Izin Kang Dito dikit, ku bantu Kang Dito dikit aja. Tuhannya para nabi itu semua sama, dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yesus dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu semua Tuhannya sama. Sama-sama tidak kelihatan. Beda. Ini yang pertama. Hukumnya saja Sabar dulu, beda. Bentar. Pak Ferry, tenang dulu Pak. Kalau bertanya biar dijawab. Nah, Tuhannya para nabi itu semua tidak ada yang kelihatan. Nabi Musa Tuhannya Keluaran 33:20 nggak kelihatan. Mati manusia kalau lihat Tuhannya Nabi Musa. Yohanes 5:37 kata Yesus, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Nggak kelihatan Tuhannya Yesus ini. Nah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Para nabi mengajarkan Tuhan yang nggak kelihatan. Coba tengok Kristen. Hanya Ya, Kristen Tuhannya dengan Kamu pagan. menampakkan betis apa itu tidak kelihatan? Iya. Sudah baca. Hanya Kristen dengan pagan yang Menampakkan Tuhannya betis. Hah? Pak Ferry, hanya Kristen dengan pagan yang Lanjut Tuhannya saya. kelihatan. Pak Jangan Ferry. di-mute saya. Kenapa Ya, Tuhan gantian dong betis? ngomongnya. Gantian bicara, Pak Ferry. Kenapa Tuhan Jangan menampakkan tindes-tindes. betis? Saya Coba bertanya bicara. kepada Sandi. Sandi, halo, kenapa Tuhan Silakan, Bang menampakkan Zuma. betis? Silakan. Kenapa cuma betis yang dinampakkan? Oke, temanya apakah Tuhannya Bani Israel itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Yesus Kristus? Kan begitu. Harus dong. Oke, saya jawab ya. Harus. Ah, Oke, harus. saya jawab ya. Sekarang Di sabar dalam dulu. Ulangan 6 Sabar dulu, Ulangan 6 ayat 14. sabar dulu, saudara, sabar dulu, sabar. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan yang mulia. Tuhannya umat Islam juga adalah Tuhan yang mulia. Tuhannya Kristen adalah makhluk terkutuk. Kamu tunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian curi, ada nggak tertulis bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah sosok terkutuk? Silakan. Ini saya jawab ya. Saya jawab dengan ayat ya. Ulangan 6 ayat 14. Dan juga 2 Tawarikh 15 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya, kemudian lanjut. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Kenapa? Karena Allah bangsa-bangsa itu berhala, termasuk Tuhan negeri Mekah. Jadi Saya Tuhan jawab. Muhammad dan pengikutnya Saya jawab. Tuhan berhala. Saya jawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangankan Tuhan yang berfirman di dalam kitab Yesaya atau di Tawarik, bahkan Al-Quran menjelaskan Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub
Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada iz hadara yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang datang berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih saya kasih turun dulu, Dek? Ditegur lagi saya. Siap Kanda. Ditegur lagi Bang Zuma. Oke, saya jawab ya. Jadi jelasnya ya, Tuhan belum selesai, nggak boleh kayak gitu Bang Ferry, harus menunggu. Kenapa? Tunggu Bang Zuma selesaikan narasinya, ya, baru Bang Ferry tanggapi. Izin Bang Ferry, abangku, izin abangku ya, Bang Ferry ya. Kalau bisa nanti Bang Zuma selesaikan narasinya abangku, baru Bang Ferry tanggapi. Oke, siap. Pak Ferry, Terima kasih Bang Ferry, luar biasa. Dulu ya Pak Ferry. Bang Aris di sini aja Bang. Kemana Om Aris? Om Aris di sini aja. Nanti Om Ferry kabur loh. Nanti Om Ferry kabur kalau nggak didampingin. Sabar dulu. Sambil dicas. Aman lah Om, sini aja Om, dicas Om. Ya, biar ada kami teman. Ya, sambil dicas dulu Om ya. Oke, mantap. Kabur dia. Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalilnya, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Saudara mencoba untuk membawa data ketika dia mengatakan ilah-ilah lain. Pada saat Tuhan berfirman kepada Musa, Allah belum berfirman kepada Nabi Muhammad. Tapi agama Romawi, agama politeisme, agama kemudian Hellenisme itu sudah diajarkan Roma dan juga Roma dan juga Yunani, Mesir sudah diajarkan. Allah belum datang kepada Nabi Muhammad. Jadi ilah-ilah yang dimaksud di situ adalah ilah yang disembah Roma dan Yunani, yaitu Theos. Belum ada Allah kepada Bani Ismail pada saat itu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kami beriman kepada ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Isa, ilah Yakub. Nah sekarang giliran Anda. Coba kamu tunjukkan di mana dalilnya di dalam perjanjian baru Tuhannya Bani Israel itu adalah makhluk terkutuk. Silakan. Saya sudah buktikan bahwa Tuhan negeri Mekah itu adalah berhala-berhala sesuai dengan ulangan 6 ayat 14 dan juga 2 Tawari 15 ayat 13. Ya. Kemudian Anda bilang Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang terkutuk. Ya. Baca di kitab Yesaya, Yesaya. Dia itu apa? Terkutuk oleh karena menanggung dosa-dosa dari manusia itu sendiri. Bukan karena dia dikutuk, tetapi oleh karena menanggung dosa-dosa manusia. Ya, kalau Anda bilang kenapa tidak diakui oleh Tuhan negeri Mekah, tidak diakui karena belum ada. Tuhan itu kan yang awal dan yang akhir, kenapa tidak diakui? Sedangkan Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa Tuhan negeri Mekah tidak diakui? Ya, karena apa? Tuhan itu adalah berhala Tuhan negeri Mekah. Makanya Firaun saja tidak pernah mengakui Tuhan negeri Mekah. Ya, kenapa di Al-Quranmu justru Firaun mengaku Tuhan Bani Israel, bukan Bani Arab?
ataupun tuan negeri Mekah. Kenapa? Dia berarti mengetahui bahwa di luar Tuhan negeri Israel ada apa? Berhala. Sesuai dengan Ulangan 6 ayat 14 dan juga 2 Tawari 15 ayat 13. Ya. Kemudian saya mau katakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah Tuhan negeri Mekah. Kenapa? Karena Tuhan negeri Mekah itu menghalalkan semua. Tidak ada yang haram. Coba saya baca di Ali Imran 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Oi, siapa yang mengatakan semua makanan itu halal? Sedangkan di dalam kitab Kejadian, Imamat, itu ada halal dan haramnya. Bukan semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Ada halal, ada haram. Ini Tuhan negeri Mekah yang mengatakan berarti. Kemudian juga di Quran surah Al-An'am 146 dikatakan, kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Ini Tuhan negeri Mekah kok menghalalkan semua hewan yang berkuku. Bagaimana Bani Israel akan mengorbankan hewan sebagai penebusan dosa, pengampunan dosa, kalau semua hewan itu haram, bro? Ya. Sapi berkuku berarti haram ya. Kambing, domba itu berkuku berarti itu haram. Ini Tuhan negeri Mekah yang mengharamkan ini. Sejak kapan orang Yahudi tidak makan daging sapi dan daging domba? Kenapa? Semua sudah diharamkan. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya. Itu tertulis di mana? Di sisi perutnya. Pertanyaan tertulis di mana? Quran surah Al-An'am 146. Berarti mereka bisa makan bangkai ya? Kok sudah tidak dilarang? Ini Tuhan negeri Mekah itu merubah-rubah hukum ya. Pertanyaan saya buat kamu, siapa yang punya otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan? Lanjut. Oke, saya jawab ya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam. 1 Tawarik 17:23, Tuhan Israel adalah Tuhan semesta alam. Diterangkan di dalam nomor 24, maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata Tuhan semesta alam. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus disebut Tuhan semesta alam. Yesus yang nanti terkutuk itu. Coba, di mana dalilnya? Kalau Anda menimpali kemudian dalil Al-Quran tentang syariat, hukum-hukum, tentang makanan, minuman, hadirkan kitabnya Nabi Musa di sini. Jangan kau bawa kitab dari barat itu. Hadirkan dulu kitabnya Nabi Musa dalam bentuk bahasa Ibrani. Jangan kitab karbitan, surat kabar dari barat kau bawa yang dibawa Belanda, jangan. Supaya kau tegur Al-Quran ini kalau salah. Kau pakai Al-Quran, kau tegur Al-Quran pakai kitabnya Belanda, nggak nyambung. Jangan lari kemana-mana. Kita berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel, apakah yang maha suci atau yang terkutuk. Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan semesta alam. Saudara, kurangi makan anjing supaya jangan cuma menggonggong. Kalau sudah dikatakan Tuhan semesta alam, berarti termasuk Mekah. Mekah itu alam, berada di bumi ini. Mekah itu. Kurangi makan anjing supaya otak berfungsi. Makanya dikatakan Tuhan Eloah Israel itu adalah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Yesus Tuhan di mana dia? Sementara Yesus berkata, Bapa Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Nah, Yesus Tuhan di mana dia? Kalau Eloah Israel itu adalah Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Tuhan di sempak. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan dirinya Tuhan alam semesta. Beberapa abad kemudian datang kepada Nabi Muhammad menyatakan dirinya Tuhan semesta. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran di dalam surah Al-An'am
begini dan begono. Hadirkan kitabnya Nabi Musa untuk menilai itu. Sebab di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu itu halal, tidak ada yang haram. Efesus 2 nomor 15, semuanya sudah dibatalkan, tidak ada lagi yang haram. Tapi bukan makanan minuman yang kita sedang bahas. Kita sedang membahas tentang hakikat Tuhan. Ya, jangan kau sembunyikan Yesus Kristus si kutuk itu, jangan. Makhluk terkutuk yang digantung secara hina di atas tiang salib itu jangan kau sembunyikan. Kau tadi membawa imamat Yesaya 5. Tadi saudara membawa Yesaya 5. Yesaya 5 nomor 16 dikatakan, Tuhan semesta alam itu maha suci lagi maha tinggi. Tuhanku subhanahu wa ta'ala maha suci maha tinggi. Coba kau bawa Yesus, jangan kau sembunyikan. Kristus yang terkutuk itu apakah Tuhan Rabbus samawati wal ard? Silakan dalilnya. Di mana si kutuk itu adalah Tuhan alam semesta? Tunjukkan, silakan. Bahwa Anda bilang adalah Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan alam semesta. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7, bro. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7. Host, kalau dia tidak bahas Yesus, diturunkan aja. Kalau dia tidak bahas Yesus Tuhan yang terkutuk itu diturunkan. Karena Nabi Muhammad baru ada abad ke-7, dompala. Udah turunin. Orang ini saya nggak pernah senang sama dia. Dia itu selalu menganggap Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya. Percuma kita diskusi, saya sudah puluhan tahun sama orang ini. Orang tidak punya otak, suka tidur sama asu, jadi otaknya nggak berfungsi. Kenapa dia sembunyikan ya Gurunda ya? Dia sembunyikan. Si kutuk itu nggak laku langsung. Yang dia ambil apa? Tawarik, Yesaya, Keluaran, Ulangan. Loh, mana Roma? Mana Roma? Mana? Roma mana? Galatia mana? Mana? Efesus mana? Filipi mana? Mana? Filipi mana? Mana Lukas? Pada hari ini telah lahir bagimu. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Mana? Kenapa kau lari ke Tuhannya Yahudi? Tuhanmu dong. Ayolah kau. Dari dulu si dompala ini suka sekali tidur sama asu, makanya otaknya error. Nggak ada diskusi baik sama orang dongok, ya. Tuhannya negeri Mekah datang menyatakan diri kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kapan jadi nabi? Yuk, abad ke-7 dompala. Kalau masih ada nabi di tahun 2025, maka Tuhan semesta alam pun datang di tahun ini. Dompala Cordoba. Itu bukan Tuhannya Bani Israel, karena abad ke-7. Yesus abad ke-1. Tuhannya Yahudi datang kepada Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi. Jadi itu juga bukan yang Tuhan yang sama. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa abad 1400 sebelum Masehi. Lalu kemudian Tuhan datang lagi kepada Yesaya 600 sebelum Masehi. Berarti bukan Tuhan yang sama gitu. Karena tahunnya beda. Dompala Cordoba. Makanya kurangi makan pantat asu. Kurangi, tinggalkan nyembah si kutuk itu supaya kau sembuh. Dari dulu begitu aja terus kau polamu diskusi. Setiap diskusi ambil Keluaran, ambil Tawarik, ambil Yesaya. Kenapa kalau dengan Bang Suma kau tidak berani ambil Galatia, Filipi? Kenapa? Kaliki, Kaluku. Iya, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padalek. Kenapa nggak diambil itu? Kenapa? Kenapa disembunyikan? Yesus itu loh yang bukan Tuhannya Bani Israel. Tuhan kami subhanahu wa ta'ala. Saya sudah bacakan dalil pun tadi. Sebelum Abraham ada, habis itu ditombak. Masih mau banyak bicara. Habis itu ditampar. Apa kau bilang? Ketepak.
Akulah awal, akulah akhir. Habis itu ditunjuk mukanya, gudubuk. Masih mau aku bicara. Itu Tuhan kau itu yang kau jual itu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa itu adalah Tuhan kami. Tuhanmu itu loh yang Mama beli biskuit dong, Ma. Tuh, Tuhanmu tuh. Itu. Ya. Oke, Bang Bosku, monitor Bang Bosku. Bang Bosku ngomong Bang, kalau sudah di atas komal itu ngomong Bang. Cordoba Dompala. Dia itu peliharaan saya dari zaman WA. Memang nggak pernah otaknya tepat di tempatnya. Selalu kalau bukan di tengkuk paling belakang, di lutut, di tumit. Terakhir tadi itu di telapak kaki lagi kembali. Nggak pernah tepat sasaran dia. Ya, izin abang dah. Silakan. Bosku, silakan berbicara. Islam, Kristen? Edukasi pasturi apa nih kalau pasturi? Kristen ya? Katolik. Oh, Katolik. Silakan Bang Bosku. Ngomong Bang, nggak usah takut Bang, ngomong aja Bang Bosku. Kepencet paman. Enggak, Masa beliau begitu? Katolik kan? Silakan Bang Bosku. Ya, bosku. Bosku. Waduh, hilang dia nyari mic-nya rupanya. Segala ilah-ilah lain selain ilah Israel adalah berhala. Ya Theos dong. Theos lah itu yang kena. Oke, ada Bunda lagi, mungkin Kristen. Bunda B, Kristen atau Muslim Bunda?